Oke, sudah. Oke, lanjut. Nah, rule-nya adalah ketika ada volume yang signifikan di market, kita baru bisa buy atau sell. Karena volume yang tidak signifikan, itu marketnya cenderung untuk sideways. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau sideways itu sangat sulit kita bisa menentukan arah dan mengambil profitnya. Seperti itu. Karena ketika high volume, dia menunjukkan directional move. Ketika low volume menunjukkan price consolidation atau ranging. Nah, ini saya tunjukkan kotak. Bisa dilihat kotak yang biru itu ketika volumenya tidak signifikan. Volumenya tidak signifikan, tetapi ketika kotak yang kuning, volumenya menunjukkan ada pergerakan volume yang signifikan. Jadi itu adalah saat yang tepat untuk kita bisa OP atau open position. Bisa lebih cepat untuk profit, juga lebih mudah karena arahnya sudah bisa ditebak. Oh, ini bakal arahnya turun seperti itu. Tapi apakah bisa dengan volume yang signifikan harga juga konsolidasi? Itu bisa terjadi juga, tapi probabilitasnya lebih kecil. Karena ketika volumenya tinggi, itu akan menunjukkan mana yang lebih besar, akan menunjukkan seller atau buyer yang lebih besar. Kalau seller lebih besar, otomatis dia trendingnya akan turun. Kalau buyernya yang lebih besar, dia trendingnya akan naik. Seperti itu. Nah, kita lanjut aja ke RSI, karena memang volume kebanyakan dipakai orang untuk trading yang naked chart. Jadi murni hanya price action dan volume. Biasanya yang tipe-tipe trading aliran yang breakout untuk melihat apakah breakout ini fake breakout atau real breakout. Biasanya bisa dilihat juga dari volume seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik lebih lanjut, kita bisa jelasin lagi, sharing-sharing tentang naked trading seperti itu. Yang selanjutnya RSI atau Relative Strength Index. Ini merupakan price momentum indicator. Dia sangat bagus ketika market lagi ranging dan kurang cocok kalau marketnya lagi trending. Jadi ketika trending satu arah, indikator ini cenderung untuk memberikan false signal seperti itu. Key level yang diberikan default dari MetaTrader biasanya itu 70 dan 30. Itu kebanyakan memang yang dipakai oleh banyak orang. Tapi beberapa orang atau misalnya mereka yang mengembangkan robot itu juga bisa pakai level 50 atau level di tengah-tengahnya. Itu biasanya digunakan untuk melihat tren marketnya itu kemana. Biasanya kalau misalnya untuk logika market trend bisa dilihat ketika ya ini buy signal ketika RSI tetap berada di atas 50. Jadi biasanya RSI ini nanti akan digabungkan dengan moving average. Selama RSI ada di atas 50 dan ketika harga cross moving average, dia akan OP atau open position buy. Begitu pula sebaliknya ketika sell signal. Jadi selama RSI di bawah 50 dan harga close di bawah garis MA misalnya 200 atau 100, dia akan OP untuk sell signal seperti itu. Kemudian yang untuk settingan default 30-70 biasanya menggunakan prinsip overbought dan oversold. Itu baik ketika RSI terdapat di area oversold dan sell saat RSI terdapat di area overbought. Nah, ini salah satu contohnya ketika marketnya lagi ranging ya. Jadi kita bisa lihat ketika ada di area overbought di area atas 70 yang pertama kotak yang pertama ini kita bisa sell di situ. Kemudian karena kan RSI-nya ada di area overbought atau di titik atas yang 70. Kemudian ketika RSI-nya sudah mulai turun hampir ke bawah, kita bisa mulai ancang-ancang untuk buy di situ. Karena RSI-nya sudah berada di area oversold.
Jadi kalau misalnya market ranging selama range-nya lumayan besar, kita bisa pakai RSI untuk trading di market yang lagi konsolidasi. Tapi harus diperhatikan seberapa besar jarak dari titik atas sampai titik bawahnya. Karena biasanya kalau orang trading dengan sistem yang market ranging seperti itu, kemudian di time frame kecil, ketika dia OP, misalnya open sell, ketika open buy nanti spread-nya belum ketutup atau komisinya belum ketutup, sudah harus melakukan stop and reverse. Jadi sudah harus tutup kemudian open di posisi yang sebaliknya. Jadi saran saya sih sebaiknya untuk market ranging, kalau sistem ranging bisa digunakan di time frame H1 minimal, H1, kemudian H4, kemudian atau daily juga seperti itu. Tapi money manajemennya harus diperhatikan karena jarak yang besar berarti harus punya stop loss yang lumayan besar untuk absolute value-nya. Seperti itu. Kalau time frame kecil otomatis stop loss-nya bisa lebih kecil. Tapi yaitu profitnya mungkin kepotong spread dan lain-lain bisa berkurang. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah yang untuk market, untuk trend market ya, RSI yang digunakan dari titik 50. Jadi buy signal kita akan selalu punya mindset untuk open buy selama RSI itu ada di atas 50, garis 50. Dan kita akan punya mindset untuk selalu open sell ketika RSI ada di bawah 50. Nah, entry signalnya bagaimana? Kita bisa gabungkan dengan misalnya dua garis moving average. Jadi ketika moving average yang lambat, moving average yang cepat, dia cross yang lambat, itu berarti kita bisa buy selama RSI-nya ada di atas 50. Kalau misalnya kurang paham tentang moving average, mungkin bisa kembali ke materi yang minggu lalu, karena minggu lalu ada pembahasan tentang moving average yang cukup jelas. Dia ada dua moving average, jadi yang cepat dan lambat. Ketika yang cepat cross yang lambat, itu open buy. Ketika yang cepat cross yang lambat tapi ke arah bawah, biasanya itu untuk open sell. Seperti itu. Nah, ini ada tips dari saya, usahakan di time frame besar, karena RSI-nya itu akan less noise atau probabilitas untuk memberikan sinyal-sinyal yang salah, kurang benar itu lebih kecil ketika di time frame besar, karena trennya lebih jelas dan range-nya juga lebih jelas, lebih lebar dan bisa ditradingkan seperti itu. Oke, ini yang tadi saya bilang digabungkan RSI 50, kemudian digabungkan dengan kebetulan yang ini exponential moving average 200. Seperti itu. Kenapa? Karena RSI itu adalah momentum indikator yang bagus untuk market ranging atau market yang trading dalam range. Kemudian garis moving average itu kegunaannya bisa digunakan secara maksimal ketika marketnya lagi trending. Jadi ketika dua indikator ini digabungkan secara bersamaan, dia akan melengkapi satu sama lain. Jadi bisa menghasilkan outcome yang di atas rata-rata, terutama untuk memfilter trade-trade yang bakal kena stop loss seperti itu. Kalau dia nggak kena stop loss, otomatis kan kita bisa probabilitas untuk profitnya bisa lebih tinggi seperti itu. Oke, kemudian RSI ini juga bisa digunakan untuk trading divergence atau divergence trading. Saya ada jelaskan kemarin tentang divergence trading sedikit, tapi kalau nggak salah di MACD. Jadi bisa digunakan di sana karena tipenya RSI dan MACD ini hampir sama. Mereka berdua adalah momentum indikator, jadi kita bisa lihat ketika price-nya tetap naik ke atas, membentuk higher high, tetapi RSI-nya atau oscillator indikatornya dia membentuk lower high. Itu menunjukkan kalau misalnya harganya itu lebih tinggi ya, tapi sebetulnya
price action itu sudah kehilangan momentum untuk melangkah jauh lebih tinggi. Jadi ketika itu price akan melakukan koreksi atau penurunan. Nah, kalau misalnya ada yang menggunakan filosofi divergence, kita bisa otomatis profit dari kalau ada sinyal-sinyal divergence. Jadi RSI ini bisa digunakan salah satunya karena dia merupakan oscillator indicator. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MFI. Jadi MFI itu Money Flow Index. Jadi sebenarnya Money Flow Index ini penggabungan dari dua indikator sebelumnya. RSI dengan volume. Kenapa kok RSI lebih terkenal daripada volume? Mungkin karena RSI itu lebih lama dan lebih sering digunakan oleh trader-trader yang bisa dibilang baru bergabung di dunia trading. Karena memang penjelasannya lebih gampang dimengerti. Kalau MFI ini, karena dia ada prinsip volumenya, jadi kita harus mengerti tentang momentum dari volume itu tersendiri. Jadi MFI ini kadang disebut orang sebagai volume weighted RSI. Jadi dia ada unsur RSI-nya, tapi juga dihitung berdasarkan volumenya. Nah, kalau misalnya settingan default-nya dari MetaTrader itu memang 14, tetapi dan juga levelnya 20-80. Jadi prinsip penggunaannya sebenarnya hampir sama dengan RSI. Dia ada area overbought dan area oversold. Secara garis besar, peraturannya ketika MFI berada di area oversold atau di area garis bawah, itu kita bisa buy di sana. Dan ketika MFI berada di area overbought atau di garis atas, biasanya settingannya 80, kita bisa open sell di sana. Seperti itu. Nah, ini salah satu gambarnya yang saya ambil dari iPhone. Jadi ketika MFI di atas, kita bisa open sell dan harganya akan turun. Nah, close-nya di mana? Close-nya terserah. Misalnya take profit-nya Bapak ada target berapa, atau dia bisa ketika harga sudah turun sampai di area overbought, area oversold, kita bisa tutup posisi kita di sana, kemudian ambil posisi sebaliknya. Seperti itu. Nah, ini saya mau tunjukkan sedikit tadi juga sekalian sama yang RSI, sekalian tunjukkan langsung di HP. Nah, oke. Seperti biasa, cari yang tombol F, kemudian kita bisa lihat. Nah ini RSI. Settingan awalnya 14, kemudian levelnya 30-30. Kalau misalnya mau ganti, kita bisa add level aja. Kan tadi levelnya 50 yang saya jelaskan. Nah, dia bisa muncul 70, 50, 30. Seperti itu. Kalau mau exit, langsung bisa aja delete seperti ini. Kemudian cari yang money flow index. Nah, ini juga bisa levelnya kita modifikasi, kita tambah 50 untuk trending seperti itu. Nah, dia akan muncul. Nah, ini bisa kelihatan jelas kan ya. Nah, sebetulnya kalau pembacaan indikator itu cocok-cocokan dengan orangnya. Kalau misalnya dia memang cocok dengan RSI atau sudah punya pengalaman sendiri dengan RSI, ya nggak apa-apa dilanjutkan dengan RSI. Tapi kalau memang misalnya yang baru join trading, kemudian ingin belajar tentang
beberapa indikator, bisa mencoba MFI. Karena indikator ini menurut saya sih seharusnya lebih bagus daripada RSI. Karena dia ada menggunakan volume di dalamnya. Jadi karena volume itu bersifat leading indikator, otomatis dia bisa memprediksi arah momentumnya ini kemana. Ketika dia sudah trending ke satu arah, biasanya dia akan terus melanjutkan trennya ke arah tersebut sampai MFI-nya itu menyentuh misalnya area oversold atau overbought seperti itu. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan langsung aja di chat atau bisa open mic-nya. Karena moderatornya lagi bermasalah internet. Oke. Nah, ini kan tadi pertanyaan yang saya sebutkan, apakah MFA lebih baik dari RSI? Berbeda indikator otomatis berbeda penggunaan. Jadi masing-masing orang tentu punya preferensinya masing-masing. Jadi bisa dicoba dulu atau mungkin bisa disandingkan langsung ketika di MetaTrader di iPhone atau di Android, bisa disandingkan atasnya MFI kemudian ditaruh di bawahnya RSI. Mana yang memberikan sinyal lebih baik ketika trading. Beberapa alasannya ya karena menurut saya pribadi sih MFI lebih baik dari RSI. Ya seperti yang tadi saya bilang, karena volume bisa mengkonfirmasi breakout dan prediksi pergerakan harganya seharusnya lebih akurat dari hanya menggunakan RSI. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang OBV atau on balance volume. Jadi OBV ini juga merupakan price momentum indicators. Jadi dia berdasarkan volume on bars. Jadi ketika misalnya di D1 volumenya 50, maka ketika di D2 volumenya 30, OBV-nya akan menunjukkan titik 80. Jadi 50 ditambah 30. Begitu pula ketika hari berikutnya, ketika dia downtrend atau candle-nya close lebih rendah daripada open-nya, dia akan mengurangi volumenya seperti itu. Nah, OBV juga non-directional indicator, jadi yang harus kita perhatikan itu bukan arahnya, tetapi tren dan pergerakannya dari OBV itu. Karena biasanya OBV digunakan orang untuk mengetahui crowd sentiment atau biasanya kita taunya sentimen pasar. Ketika sentimennya itu lagi uptrend, berarti otomatis pasarnya sedang bullish atau buyer-nya lebih banyak daripada sellernya. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika tren atau movement dari OBV ini menunjukkan pergerakan yang downtrend, dia akan menunjukkan bahwa sentimen pasarnya itu sedang bearish atau lebih banyak seller daripada buyer. Ini settingan awal dari MetaTrader-nya. Biasanya saya langsung pakai si OBV. Level-levelnya juga sama cara penggunaannya dan cara pemasangannya, seperti RSI dan kawan-kawannya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Ketika OBV-nya lagi trending up, ada bullish crowd sentiment. Kemudian OBV-nya lagi trading down, terjadi bearish crowd sentiment. Jadi kita bisa perhatikan, karena dia tidak menunjukkan arah, jadi kita harus mengerti kalau OBV ini seperti price action, tapi dia merupakan oscillator indicator yang harus kita perhatikan. Singkatnya sih seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini salah satu contohnya. Ketika dia harganya konsolidasi, OBV-nya juga akan melakukan konsolidasi. Nah, ketika
harga keluar dari price consolidation itu, OBV-nya juga akan naik. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa breakout-nya ini adalah breakout yang asli, bukan yang fake breakout. Kalau misalnya fake breakout kan dia habis breakout, kemudian masuk lagi ke konsolidasi area. Jadi kalau OBV-nya juga keluar dari area konsolidasi, otomatis price breakout-nya ini juga real, asli seperti itu. Dan juga trennya dia ketika bullish setelah price konsolidasi, maka kita bisa lihat OBV-nya juga trending naik. Nanti tinggal diteruskan seperti itu. Nanti bisa lihat garis trennya ke arah mana, kemudian dikonfirmasi dari indikator OBV. Ketika dua-duanya menunjukkan sentimen yang sama, seharusnya pergerakan harganya akan ke salah satu arah yang sesuai dengan penunjukan indikatornya itu. Oke. Nah, ini reversal indicator. Kenapa? Karena ketika price action-nya dia menunjukkan trending yang bullish, yang ekstrim bullish ya, karena dia sudah hampir 45 derajat lebih. Tetapi OBV-nya dia hanya menunjukkan misalnya hanya 20 derajat seperti itu ke atas. Jadi itu menunjukkan bahwa trennya untuk ke atas itu ada sedikit pelemahan momentum, ada sedikit pengurangan momentum. Jadi momentumnya belum pasti seperti itu. Sehingga price action-nya tidak punya momentum yang cukup untuk melakukan trend continuation atau naik terus ke atas. Nah, kita sebetulnya bisa mulai open untuk siap-siap open position sell ketika sudah ada 3 candle merah atau konfirmasi ketika ada satu candle merah yang besar ini, candle kelima dari titik tertingginya, kita bisa langsung OP di situ, open sell di situ. Kenapa? Karena candle hijau yang terakhir sudah ditutupi oleh candle merah yang besar itu. Salah satu contohnya itu namanya bearish engulfing kalau nama chart pattern. Jadi kalau digabungkan dengan chart pattern bisa digabungkan dengan moving average, OBV ini juga bisa, atau digunakan hanya digunakan secara individu. OBV seharusnya cukup cukup pas lah, karena dia bisa konfirmasi tren dan juga konfirmasi kalau misalnya ada tanda-tanda reversal price action seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan karena materinya saya hanya siapkan 5. Bisa tanya boleh? Ya, boleh Pak. Langsung aja. Boleh kembali ke gambar terakhir, Pak Ya, ini. Johannes. Ya. Di sini kan kita lihat OBV sudah ada dikasih ini kan garis peak to peak ya. Halo. Ya. Oh Nah, ya, terus sebentar. hilang 14. Ya, ini. Udah. Nah, terus yang garis hijau dari reversal indikator ini, maksud saya itu ya, dia otomatis apa kita melihat menarik sendiri ini, oh ini sudutnya sangat tinggi, besar, ini kecil berarti ini kan kurang, boleh dibilang tidak paralel gitu ya, tidak sepakat. Ya. Yang ini naiknya tinggi, yang ini mama ini alfanya 45 derajat, ini alfanya 20 derajat. Berarti kan ini gejalan, ini enggak momentum. Itu yang ini hijau itu apa keluar dari programnya atau kita tarik sendiri buat sendiri itu? Kalau ini kan kita tarik sendiri. Pertanyaannya sih bagus sih. Yang garis trend Hijau. line-nya ini, ya garis hijau dan Kuning. garis hijau di Itu. bawahnya ini, itu saya tarik sendiri dari Ya. dari MetaTrader-nya, karena memang di sana juga ada salah satu opsinya. Betul. Saya bisa tunjukkan sih, karena ya. karena kalau di HP itu tidak hanya pakai indikator saja, kita sebetulnya bisa gambar-gambar juga, karena memang ada opsi yang digunakan seperti itu. Oke. Bentar ya.
Ini saya coba ganti OBV dulu. Nah, ini kita bisa gambar kalau kelihatan dia ada di bawahnya yang huruf F ini. Nah, ini Iya, iya, add iya. object ya. Kalau trend line kita bisa pilih yang pertama ini, kemudian gambar deh trend line. Misalnya kita bisa lihat ini ada Di sideways. support ya. Ya, supportnya dia naik terus, tapi ketika dia break support, diikuti dengan OBV-nya juga ya. Ya. OBV-nya break support juga. Jadi itu Oke. bisa dibilang asli seperti itu. Jadi Nah, ini ya. ya kenapa Pak? Jadi ini sebenarnya komparasi kita harus menganalisa ya dengan garisan ini, dan Ya, ini kita lihat apakah dia itu paralel, apa sudutnya beda, hmm, apa gimana itu. Jadi kita harus menganalisa dengan bantuan dua garis ini ya. ya betul. Oke, Karena maka memang ya, kebetulan ini saya gabungkan dengan prinsip trend line seperti itu. oke ya. Tidak hanya murni dengan indikator saja, karena kalau indikator saja dengan OBV saja, misalnya itu bisa hasilnya kurang pas seperti itu. Karena Ya, OBV kan tidak menunjukkan arah, dia hanya menunjukkan momentumnya kemana seperti itu. bentar. Dan Eh, boleh ya tanya satu kenapa? lagi ya. Nah, OBV itu betul ya kalau dia today harganya naik ditambahkan, tapi kalau today itu closingnya lebih rendah, berikutnya itu OBV-nya dikurangi turun. volumenya aja. Betul, betul gitu ya. Saya bisa tunjukkan. Dari by definition gitu loh maksudnya. Hmm. Bentar ya. Ya, ya, ya. Nah, ini kita ambil contoh yang singkat aja. Ya, yang merah tuh ya. Jadi kalau misalnya candle closingnya hijau, otomatis volume OBV hari berikutnya akan ditambahkan volume hari itu. Oke, Jadi ya. hijau, OBV-nya Tambah terus terus. Ya. naik. Jadi OBV-ku ditambah volume yang ditambahkan dari hari atau candle sebelumnya. Kalau ini kebetulan pakai Ya. chart yang M15, otomatis dari candle 15 menit berikutnya. Kalau Ya. terus penutupannya hijau, OBV-nya akan terus naik. Tapi ketika candle-nya merah, dan jadi kalau merah kan tandanya closing-nya dia di bawahnya open. Lebih rendah ya. Otomatis OBV-nya itu akan dikurangi sejumlah yang sama dari volume ketika candle itu merah seperti itu. Ya, ya. Jadi kalau candle merah itu punya volume 30, otomatis OBV-nya itu X dikurangi 30. OBV Itu. sebelumnya dikurangi 30 ya. Ya. Ya, total OBV sebelumnya dikurangi 30. Yesterday. Ya, ya. Jadi OBV-nya yang saat itu dia akan menunjukkan kalau ini dari OBV sebelumnya dikurangi 30 Ya. yang hari itu karena close candle-nya itu merah seperti itu. Tunggu. Ini kan dibilang hari itu, tapi ini kan M-nya kan 15 menitan. Ya, Itu maksud saya ya 15 menit candle sebelumnya. hari itu. Ya, Ya, 15 menit dari itu. Ya, ya. Oh iya, maka 15 menit penutupan dari candle 15 menit itu. Kalau iya. misalnya pakai hitungan harian, Ya, umpama otomatis ya D1 dihitung ya. harian. Ini saya besarin dulu aja. Nah, kalau ini kan harian. Jadi hari misalnya ini tanggal 13, misalnya ini tanggal 21 Iya, merah kan, iya. terus tanggal 22-nya merah lagi, jadi OBV-nya dia akan ada pengurangan sebesar volumenya Iya. hari itu. Jadi kalau misal tanggal 22 volumenya 15.000 misalnya, jadi otomatis pengurangan OBV-nya adalah
dari total sebelumnya dikurangi 15.000. Iya. Boleh satu lagi, ya, Yohanes. Boleh nggak Ya, UBV boleh. ini Boleh aja, Pak. Masih di, ada waktunya. boleh, terima kasih ya. Boleh nggak Nah, ini dipersepsikan kalau berkurang itu interest tradernya itu berkurang gitu loh. Jadi aktivitas perdagangannya menurut, boleh nggak sih asumsi ya? Belum tentu ya. Saya cuma punya pikiran gitu. Makasih ya sebelumnya. bukan asumsinya interest untuk trade-nya berkurang, tapi kurang tepatnya sih karena kalau misalnya OBV-nya dia terus minus itu menunjukkan bahwa buyer interest-nya semakin berkurang. Otomatis kalau buyer interest-nya berkurang, seller interest-nya akan bertambah seperti itu. Kalau misalnya ke arah naik terus, kita bisa asumsikan bahwa buyer interest-nya itu meningkat. Jadi otomatis seller interest-nya itu berkurang. Nah, satu lagi Berlawanan ya, berlawanan. berlawanan. Nah, satu lagi saya tunjukkan. Sebetulnya di OBV ini ada titik nolnya. Cuman titik nol ini jarang kelihatan. Kalau misalnya doji berarti bukan. bukan. Kalau titik nol ini tandanya ketika dia di atas nol, berarti minat buyernya itu sebetulnya lebih tinggi. Ketika dia di bawah nol, berarti minat sellernya itu lebih tinggi. Nah, kenapa kok tapi tidak saya mention di PowerPoint? Karena dia ketika kita time frame-nya kita kecilin, dia itu jarang kelihatan. Nah, ini seperti 15 menit ya. Ya, M15 OBV-nya yang 0 nggak kelihatan. Tapi kalau time frame-nya besar, kita pakai daily karena dia sudah mencakup range yang cukup besar. 24 jam ya. OBV 0-nya kelihatan. Seperti itu. Ini kita bisa lihat 0 kan. Jadi ini ya. Jadi untuk sementara bisa diasumsikan bahwa Euro AUD seller interest-nya sedikit lebih besar daripada seller buyer interest buyer seperti itu. Iya. Ya, terima kasih loh Yohanes. Sama-sama. Mungkin juga membantu. Ada sahabat saya ngintip di sini nih, ada namanya Pak Yuri. Makasih ya. Saran saya sih OBV bisa dicoba-coba, tapi digabungkan dengan indikator yang ketika trending bagus, seperti moving average. Jadi dia bisa ada penggabungannya seperti itu. Kalau misalnya OBV sendiri, yaitu harus digabungkan dengan price action atau chart pattern. Jadi kalau misalnya jalan OBV saja, mungkin hasilnya kurang bagus lah. Harus ada dampingannya seperti itu. Jadi kata-kata kuncinya itu OBV itu sebenarnya jangan stand alone, ada partnernya ya. Ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Tengku Resa. Terima kasih ya, Yohanes. Ya, sama-sama Pak. Izin bertanya Pak, mengenai RSI, apakah mungkin jika kita OP buy saat RSI-nya di bawah 50, di mana kita lihat trennya naik menuju 50, hal ini bertujuan agar kita dapat harga buy yang rendah. Bagaimana juga dengan MFI untuk case di atas. Kalau misalnya beli saat RSI-nya di bawah 50 sebetulnya bisa, cuman ada sedikit glitch-nya di belakang. Ada sedikit kayak seperti kurang cocoknya. Kalau pernah dengar tentang buy ketika trennya sedang bullish dan sell ketika trennya sedang bearish. Jadi ketika mindset kita sedang bearish, otomatis kita harus cari untuk posisi sell. Kalau misalnya kita sudah buy ketika kita buy ketika tren besarnya lagi bearish, bisa, tapi sedikit berbahaya. Kalau misalnya posisi itu kecantol, otomatis stop loss-nya harus dijaga dengan baik. Kalau enggak, nanti bisa keseret tren besarnya. Nah, kalau misalnya kita sudah trading melawan tren, itu merupakan salah satu yang berbahaya dan banyak orang-orang yang kena MC karena tradingnya melawan tren. Tapi apakah bisa? Bisa. Mungkin bisa digabungkan dengan
garis moving average atau misalnya siklus tertentu ketika ada berita fundamental besar, misalnya fundamentalnya tentang euro USD, misalnya USD-nya menguat, sedangkan RSI-nya sedang di bawah 50. Kalau sudah ada berita fundamental, walaupun RSI-nya masih menunjukkan trennya turun, nggak apa-apa, sudah boleh buy euro USD seperti itu. Jadi momentum itu bisa mematahkan dari RSI itu sendiri. Maksud saya fundamental itu bisa dipatahkan momentum dari RSI-nya itu. Kemudian kalau memang misalnya style tradingnya itu melawan tren, menurut saya sih hati-hati aja. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa orang yang style tradingnya itu senang melawan tren. Mereka senang kalau cari titik-titik di mana harga akan melakukan koreksi, walaupun trennya sebenarnya sedang bearish gitu. Dia mau cari buy tapi hanya untuk scalping, nangkep koreksi aja, nggak apa-apa. Itu merupakan salah satu style trading juga. Dan kalau memang Bapak atau Ibu sudah cocok stylenya di situ, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal digabungkan dengan RSI. Kira-kira apa situasi atau kondisi yang pas RSI-nya di mana ketika harus open buy saat tren sedang di bawah 50, atau misalnya ketika RSI-nya habis tembus 50 kemudian langsung ke 15 atau ke 20, kemudian Bapak open buy di situ, bisa. Itu karena dia sudah terlalu bawah dan otomatis harga akan melakukan koreksi sedikit, kita bisa mulai buy di situ. Seperti itu sih kalau dari saya. Ada lagi? Kebetulan ini waktunya pas juga. Oke. Ini ada pertanyaan juga tentang mengapa indikator volume kurang banyak digunakan. Memang kalau kita lihat beberapa orang indikatornya yang tentang volume indikator memang jarang digunakan. Kenapa? Karena kalau hanya menggunakan volume indikator rasanya kurang pas, karena kebanyakan orang sekarang itu masih kurang paham tentang price action atau chart pattern. Jadi kalau mereka hanya mengandalkan volume, otomatis cari entry signal atau exit signalnya itu kurang pas gitu. Banyak false signal yang diberikan kalau hanya dengan volume. Jadi mereka kebanyakan pakai indikator yang sudah ada default dari MetaTrader yang bisa langsung dipakai, kemudian digabungkan satu dengan yang lain sampai menemukan kondisi yang pas seperti itu. Dan juga volume itu banyak sekali indikator yang sudah diturunkan dari volume, seperti misalnya tadi OBV atau MFI yang saya jelaskan hari ini. Sedangkan kalau hanya volume, dia hanya menunjukkan volume, tidak ada konfirmasi, tidak ada tren, jadi kelengkapannya itu masih kurang seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Yoyo, apakah ada tips angka yang baik untuk settingan RSI dan di time frame berapa? Kalau RSI defaultnya memang dapat 70-30 kan, itu untuk area overbought dan oversold. Tapi saya sih bisa bilang kalau misalnya Bapak mau range yang bagus, bisa pasang 50 di tengah, kemudian area overbought dan oversold-nya dinaikkan jadi 80 dan 20 sesuai dengan MFI. Nanti bisa dicoba. Memang kesempatan sinyal untuk open posisinya akan semakin sedikit, tetapi ketika sudah ada sinyal untuk open posisi, misalnya di area overbought kita untuk posisi sell, dia probabilitasnya untuk sukses akan lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan dinaikkan
ke range 80-20, dia akan menfilter beberapa sinyal yang probabilitasnya itu kurang tinggi, masih rendah seperti itu. Jadi memang kesempatan untuk tradingnya semakin rendah, tetapi probabilitasnya akan semakin tinggi. Kalau misalnya di setting 80-20. Kemudian untuk time frame, seperti yang saya bilang, kalau misalnya time frame preferensi saya sih bisa H1 atau H4, karena di sana range-nya lumayan lebar. Kemudian kalau misalnya mau di trading by range, profitnya masih bisa dapat. Tapi kalau sudah turun ke M15 atau M5, itu range-nya akan semakin kecil. Jadi trading volumenya akan makin besar, tetapi profitnya akan terpangkas seperti itu. Karena sudah kepotong spread, terus kemotong komisi, terus range-nya juga nggak seberapa panjang tarikannya. Jadi kebanyakan nanti malah keseret ke stop loss seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi karena memang jamnya sudah jam 1. Kalau misalnya nggak ada, saya akhiri aja sampai sini karena memang Pak Yoyoknya sepertinya masih belum bisa nyambung. Oke, kalau nggak ada, mungkin akan saya akhiri aja sekarang. Dan kalau memang misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan yang kurang jelas, ini saya ada email, nanti bisa langsung email saya aja di sini. Nanti kalau misalnya pertanyaannya bisa saya jawab, saya jawab. Kalau misalnya hal baru bagi saya, bisa nanti saya lakukan research dulu. Terus kalau misalnya memang topiknya menarik, nanti bisa saya usulkan ke Pak Yoyok. Kita bisa open discussion bersama. Seperti itu. Oke, begitu aja ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir di diskusinya STEP hari ini. Oke, salam sehat selalu ya semuanya. Terima kasih.